hutang ini ada di tanganmu, kau bisa langsung mengontrol gadis ini, kan? Ini dia. Oh, aku paham sekarang. Jika hari ini aku tidak mengantarnya pulang, Sici akan dibawa oleh preman lintah darat ini, diculik dan dilecehkan. Membunuh memang tidak berani, tapi Sici mungkin tidak tahan dengan penghinaan itu dan memilih bunuh diri. Satu kehidupan yang masih muda akan berakhir begitu saja. Hei Junyo, mau tanya sesuatu. Kampung di tengah kota Nanceng ini apakah termasuk wilayah kuil Zhenlong kalian? Iya, wilayah Phoenix burung merah kita. Kuil Zhenlong kalian benar-benar sarang kejahatan ya. Orang-orang di bawahmu benar-benar seenaknya. Ada masalah begini. Apa? Tunggu aku selidiki dulu. Akan kuberi hukuman yang pantas untuk para penjahat itu. Baik, aku tunggu. Oh ya, satu lagi. Aku tidak ingin temanku mendapat gangguan apapun. Paman, kenapa sekarang jadi orang baik yang menghukum kejahatan? Menyelamatkan lebih banyak orang baik yang tidak bersalah. Mungkin ini tujuan awal Tuhan memberiku kemampuan khusus ini. Tong, ini dia penyelamatmu. Cepat berterima kasih padanya ya. Terima kasih Paman Suchen. Anak pintar. Kalian ngobrol apa? Tidak ngobrol apa-apa. Tong sudah sembuh. Dia ingin berterima kasih. Suchen, kami pergi dulu ya. Kenapa Kak Lin hari ini aneh sekali? Nah, Linin itu wanita yang sangat baik. Lihat saja, badannya sehat, darahnya kuat, pinggangnya ramping, pinggulnya besar, cocok untuk melahirkan. Menurut ibu dia sangat pengertian. Ibu bicara apa sih? Kenapa kalian semua aneh hari ini? Ibu sudah tanya, Wulin Lin sama sekali belum pernah menikah. Tong itu anak angkatnya, usianya sudah cukup. Dia juga ingin menikah dan punya anak. Dia sangat suka anak-anak. Kalau pihak laki-lakinya mau, dia bersedia untuk melahirkan 2 anak. Kenapa ibu membicarakan hal ini dengannya? Kenapa? Kenapa kau tidak mau menikah? Ibu sudah ingin menggendong cucu. Halo? Kak Lin ya? Iya, baiklah. Ya, aku mengerti. Bu, Linin bilang ibu baru keluar dari rumah sakit, baru sembuh. Jangan mengerjakan semua sendiri. Dia mencarikanmu pelayan. Sebentar lagi datang. Dia benar-benar baik ya, tahu cara menyayangi orang. Kenapa kau? Jadi kau pelayan yang dibilang Linin? Ternyata kau. Iya Kak Suchen. Aku cari kerja sambilan untuk dapat uang. Tempat magang kan hanya pagi, jadi siang bisa kesini. Menurutku kau tidak cocok untuk pekerjaan ini. Kak Suchen, aku bisa kerja keras kok. Aku bisa melipat selimut, membereskan tempat tidur. Aku bisa melakukan apa saja. Melakukan apa saja? Kalau begitu, lakukan sesuatu yang spesial. Ikut aku, ayo. Ayo sini. Kak Suchen, tolong hadap ke belakang dulu. Main rahasia-rahasiaan segala. Oke, kau boleh berbalik. Kak Suchen, aku tidak terlalu bisa. Tolong ajari ya, Kak. Kau ngapain sih? Pakai bajumu. Apa yang kau pikirkan? Ayo sini. Setauku kau mahasiswa jurusan manajemen ekonomi kan? Hah?
Aku beri kau waktu 7 hari untuk menyelesaikan buku-buku ini. Setelah itu, aku akan beri kau posisi di perusahaanku. Oh, jadi ini tugas spesialnya? Apa sih yang ada di pikiran kecilmu itu? Baiklah. Selanjutnya semua akan menjadi lebih besar. Setelah terbukti investasi saham bermanfaat, kekayaanku akan berkembang pesat. Saat itu usaha kecil-kecilan tidak akan cukup. Aku harus mendirikan perusahaan. Sici orang yang bisa diandalkan. Dan dia juga setia padaku. Bakatnya bisa dimanfaatkan. Tuan Su, maaf, kami benar-benar tidak tahu ternyata Anda orang penting dari kuil Zenlong. Kemarin bukannya sangat sombong. Kami salah. Tuan Su, uang di kartunya, kami tidak berani ambil sepeser pun. Soal ini, jangan lakukan lagi. Dan jangan ganggu keluarga Lisici. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Tenang saja, kami akan bertobat. Tidak berani lagi. Suchen, sayang, nanti tolong jemput aku ya. Aku merindukanmu. Kau minum ya? Iya, ada rekan bisnis memaksaku minum. Aku sudah tahu penjahat itu punya niat buruk. Tapi tenang saja, aku tidak mabuk. Istrimu ini kan kuat minum. Mendengar dari cara bicaramu masih bilang tidak mabuk. Baiklah, aku akan segera ke sana. Bu Xiao, ayo, mari kita minum lagi. Kali ini kami benar-benar serius bekerja sama dengan grup Xiao. Pak Wang, aku benar-benar tidak kuat minum. Kalau begitu, lupakan saja. Aku baru ingat, perusahaan kami dan kontrak pengadaan dengan grup Xiao masih ada beberapa masalah. Kita bicarakan lain kali saja. Pak Wang, kalau aku minum dari gelas ini, kau akan tanda tangan kontrak pengadaan itu kan? Benar sekali. Bu Xiao, pikirkan baik-baik ya. Ini pesanan senilai 1 triliun. Cukup menguntungkan grup Xiao selama 2 tahun. Baik, aku minum. Gelas itu sudah kuberi obat. Begitu dia meminumnya, malam ini kau akan menjadi milikku. Xiao Wan-er, aku sudah lama sekali menginginkanmu. Biar aku yang minum gelas itu untuknya. Siapa kau? Kau datang? Wan-er. Pak Wang, perkenalkan. Ini adalah tunanganku, Suchen. Pernah dengar, katanya Bu Xiao mencari suami yang cuma bisa numpang makan. Jadi ini orangnya. Biar aku yang minum gelas ini untuknya. Siapa kau ini? Berani-beraninya kau ya? Minum minuman Bu Xiao. Dasar. Bu Xiao, maksudku begini. Kau cantik, bertubuh bagus, dan statusmu juga cukup tinggi. Tapi malah kenapa memilih si brengsek seperti dia? Bos, barusan saya sepertinya melihat Tuan Su masuk ke ruang VIP nomor 9. Tuan Suchen yang mana? Orang terkenal di kuil Zenlong, Tuan Suchen yang sedang naik daun. Katanya, dia menyelamatkan nyawa ketua. Oh, dia rupanya. Ketua baru saja memerintahkan, bila bertemu Suchen, kita harus sangat hormat. Beberapa hari lalu, Sue dari Aula Burung Phoenix Merah dihajar olehnya. Semua aula dibersihkan. Oh iya, siapa yang memesan ruang VIP nomor 9? Sepertinya orang penting. Saya kenal yang memesan ruangan itu, namanya Wang Tong, manajer umum farmasi Tianhe. Bukan orang penting. Hanya saja, dia punya sedikit kekuasaan. Ternyata dia kenal orang penting dari kuil Zenlong. Sepertinya saya meremehkannya. Bos, apa perlu menghormati dengan minuman untuk Tuan Su? Dengan status kita belum cukup layak memberi hormat. Karena dia sudah datang, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Langsung masuk saja ke sana. Itu terlalu lancang. Begini saja, kita kirim orang untuk mengantarkan sebotol minuman. Lihat situasinya. Tenang saja, saya akan segera atur. Pergilah. Pak Wang, kau boleh mempersulitku, tapi kau tidak boleh menghina Suchen. Lebih baik urusan farmasi Tianhe ini kita batalkan. Silakan saja, tapi jangan menyesal.
Warner, bisnis ini sangat penting. Tidak begitu penting juga. Nilainya hanya 1 triliun. Setara dengan total 2 tahun keuntungan grup Xiao mereka. Xiaonar, kalau aku tidak salah ingat, grup kalian jika tidak mendapatkan pesanan ini, arus gas akan terputus dan segera bangkrut. Benar kan? Hah? Para tamu yang terhormat, ini wine dari bos untuk kalian. Romani Conti, wine ini bernilai ratusan juta. Tuhan memang jeli. Bos kami mengatakan ini untuk tamu VIP. Kami tidak tahu Tuhan makan di sini. Mohon maafkan kami. Sekali lagi maaf. Silakan dinikmati. Lihat kan, betapa pentingnya aku. Tianhe Pharmaceutical milikku memiliki status yang sangat terhormat. Kabarnya, pemilik tempat ini bukan orang biasa. Selain bisnis restoran besar ini, dia juga anggota Kuil Zenlong, pemimpin di Aula Zuanwu. Bahkan orang penting seperti dia harus menjilat padaku. Bagaimana kau tahu wine ini untukmu? Ngomong kosong. Kalau bukan untukku, masa untuk orang sepertimu? Suchen, aku ke toilet sebentar. Setelah itu kita pergi. Baiklah. Pak Wang, soal kontrak itu, tolong pikirkan lagi. Pak Wang, mari bicara. Apa yang perlu dibicarakan denganmu? Kau hanyalah menantu sampah. Kau pikir kau pantas bicara denganku? Tuan-tuan, izinkan saya bersulang dengan Anda. Tuan-tuan, izinkan saya bersulang dengan Anda. Oh, Bos Zhou. Bos Zhou, kenapa Anda repot-repot datang sendirian? Seharusnya saya yang bersulang pada Anda. Saya tidak pantas menerimanya. Sungguh tidak pantas. Tuan Su, saya tidak tahu Anda sedang makan di tempat kami. Maaf atas pelayanan yang kurang memuaskan. Apa ini? Bos Zhou yang terhormat bahkan sangat menghormati Su Chen. Siapa sebenarnya Su Chen? Apa mungkin dia bukan sekedar menantu yang tinggal di rumah mertua? Kuil Zenlong punya bisnis yang besar ya? Ini juga milik Kuil Zenlong. Benar. Kami berada di bawah naungan Aula Xuanwu. Pemimpinnya adalah Nona Chun Yu. Keponakan ya? Tidak kusangka dia begitu berwibawa, bahkan menjadi pemimpin sebuah aula. Wah, celaka. Su Chen ternyata orang penting di Kuil Zenlong. Dengan sikapku tadi, matilah aku. Bos Zhou, restoran Anda enak sekali. Mari. Terima kasih atas pujiannya. Selamat menikmati hidangan. Pak Wang, kenapa kau terus berkeringat? Apa kau sedang sakit? Oh, tidak apa-apa, bos, tidak apa-apa. Tuan Su, saya yang tidak tahu diri, saya yang lancang menilai orang. Mohon Anda berlapang dada untuk mengampuniku ya. Aku mohon padamu. Jadi, sekarang aku punya hak untuk bicara denganmu? Iya, Anda sangat layak, tentu saja. Wah. Wine ini mahal sekali. Harganya ratusan miliar. Jangan sampai tumpah. Soal kontrak itu. Oh, iya, akan ditandatangani. Besok saya akan pergi sendiri ke grup Xiao untuk menandatangani kontraknya. Dan dananya akan langsung ditransfer. Bagus, aku ingat kata-katamu. Wah, gawat. Aku lupa soal obatnya. Tidak bisa, jangan sampai keceplosan. Kalau Tuan Su itu tahu aku memasukkan obat, aku bisa mati. Mana Pak Wang? Sudah pergi. Sepertinya transaksi ini gagal. Tidak apa-apa. Aku akan cari mitra bisnis lain. Tanpa farmasi Tianhe, aku yakin kita masih bisa bertahan. Kau tidak perlu khawatir. Aku sudah mengurusnya. Sudahlah, Su Chen. Aku tidak ingin kau membuat aku senang. Tapi kau tidak perlu melakukannya. Meskipun secara kebetulan kau dapat pengakuan dari Pak Wu, tapi farmasi Tianhe, bahkan Pak Wu saja, tidak bisa mengurusnya. Baiklah, kalau tidak percaya ya sudah. Lagi pula besok Wang Tong akan datang sendiri ke keluarga Xiao untuk mengirim kontraknya. Nanti akan kuberi kejutan. Sudahlah, aku antar kau pulang. Tidak bisa. Kakek paling benci aku minum alkohol. Kalau aku pulang dengan bau alkohol, pasti akan dimarahi. Bagaimana kalau... Su Chen, kita pesan kamar hotel ya?
Ayah, aku sudah mencari tahu. Su Chen sama sekali bukan tunangan Xiao Wan Er. Pada hari pesta ulang tahun, mereka baru saja bertemu, belum sampai 3 jam. Keterlaluan. Wan Er beraninya membohongiku. Kakek, aku sudah menugaskan orang untuk mengikutinya. Su Chen itu bukanlah orang penting. Dia hanya sesekali mencari barang murah di jalan barang antik dan punya sedikit kekayaan. Lagi pula kekayaannya cuma ratusan juta. Dan menurut informasi, dia tidak punya perusahaan atau industri sendiri. Dia sengaja mendekati Xiao Wan Er untuk merebut aset keluarga Xiao kita. Kakek, ini hasil kerja keras seumur hidupmu. Mana mungkin keluarga Xiao jatuh ke tangan orang lain? Xiao Qi, kau kembali ke keluarga Xiao. Besok pergilah ke perusahaan dan jabat posisi wakil manajer. Segera pelajari pekerjaannya. Berarti aku akan menggantikan posisi Xiao Wan Er ya? Kakek, tenanglah. Aku tidak akan mengecewakan harapanmu. Nyonya, ruangan 1520, silakan kartunya. Terima kasih. Bagaimana keadaanmu? Efek alkoholnya mulai terasa. Sebaiknya kita naik dulu. Baiklah. Akhirnya, aku menangkap basah mereka. Berani mereka diam-diam menyewa kamar. Nona, Su Chen itu memang pacarnya Bu Xiao, jadi jangan ganggu mereka. Tidak bisa, mereka belum menikah. Aku harus naik untuk melihatnya. Kau jaga di sini, aku akan naik. Panas sekali. Kau kenapa, Su Chen? Jangan membuat aku takut. Aku merasa seluruh tubuhku panas. Rasanya aku tidak bisa mengendalikan diriku. Bukannya hanya minum 1 gelas ya? Aku memang hanya minum 1 gelas. Oh, aku mengerti sekarang. Pasti ada masalah dengan minuman itu. Wang Tong brengsek. Pasti dia memasukkan sesuatu ke dalam minumanku. Jangan-jangan obat perangsang. Seperti ini obatnya. Meskipun dengan berhubungan badan tetap akan melemahkan tubuhmu. Jangan panik, keluarga Xiao punya penawarnya. Di sebelah ada toko obat milik keluarga Xiao. Aku ambilkan obatnya ya. Cepat pergi, cepat. Kenapa cepat sekali sudah pulang? Kakak ipar, ini aku. Kau kenapa? Su Chen, kau kurang ajar. Lepaskan aku. Kau mau apa? Su Chen, lepas. Kenapa kau jadi gemuk ya? Baiklah, kalau kakak ipar sih, aku nggak keberatan. Bu Xiao, kenapa kau di sini? Hampir saja terlambat. Kau belum minum kan? Cepat bawa mobil ke apotek dan ambilkan bubuk penghilang cinta. Bubuk penghilang cinta? Kok diberi obat? Su Chen, dia yang gantikan aku minum. Aduh, tidak sempat jelaskan. Cepat ambil saja. Gawat, adikmu masih di atas. Cing, kenapa dia di atas? Kalian sedang apa? Kakak, kenapa kakak kembali? Kemarilah. Su Chen, lepaskan kakakku. Lepaskan dia. Bu Xiao, aku sudah dapat obatnya. Kalian lanjutkan saja, aku tidak lihat apa-apa. Silakan lanjutkan saja. Kalian berdua bukannya membantu malah bikin masalah. Kalau aku telat kembali, entah apa yang terjadi. Kak, aku cuma khawatir sama kakak. Masih saja keras kepala. Dan kau, aku pergi sebentar saja dan lihat apa yang kau lakukan padanya. Aduh, seperti memergoki orang selingkuh saja. Ayo, kalian berdua ikut aku pulang. Bleh. Tadi dia tua wanita, wangi dan lembut. Sekarang aku cuma sendiri, kesepian. Pak Wang dari farmasi Tianhe. Senang bertemu dengan Anda. Kau siapa ya? Duduklah. Saya Xiao Xi, wakil direktur grup Xiao. Pak Wang,
Urusan apapun yang Anda miliki bisa dibicarakan dengan saya. Oh, begitu rupanya. Mereka satu keluarga. Kalau begitu menandatangani kontrak dengan Siochi ini seharusnya sama saja. Sekarang Anda perlu apa? Saya datang untuk mengantar kontrak senilai 1 triliun. Tianhe Pharmaceutical kami dan pesanan besar dari grup Xiao kalian. Apa? Kontrak 1 triliun? Kontrak ini bukannya sedang ditangani Xiaowan ya? Sepertinya dia gagal menegosiasikan dan sekarang kontraknya datang kepadaku. Benar-benar keberuntungan yang tidak bisa ditolak. Kalau aku mendapatkan kontrak ini, posisiku akan benar-benar kuat menggantikan Xiaowan. Akan sangat mudah untukku. Pak Xiao? Apa Pak Xiao ada masalah? Tidak ada. Kita tanda tangani kontraknya sekarang. Hei nak, ada apa denganmu? Siapa yang membuatmu sedih? Kau yang membuat Sisi menangis ya? Bu, ibu malah menuduhku. Hei Cici, apa lintah darat itu mencarimu lagi? Ayo jawab. Bukan seperti itu, Kak Suchen. Jadi begini, ibuku sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Katanya penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Kami disuruh pulang menunggu kematian. Astaga, kenapa tidak bilang dari tadi? Ibuku melarangku memberitahu Kak Suchen. Keluarga kami terlalu banyak dibantu. Serahkan masalah ini padaku. Tenang saja. Benarkah? Yali, kau tidak bohong padaku kan? Ibuku bisa dirawat di pusat medis Huatuo. Baiklah, aku segera ke sana. Kak Suchen, ibuku bisa selamat. Pusat medis Huatuo adalah rumah sakit terbaik di Provinsi Selatan. Kalau ibuku bisa dirawat di sana, ada harapan untuk kami. Yali itu siapa? Dia bisa dipercaya? Yali itu teman kerjaku di tempat magang. Aku kan magang di Farmasi Tianhe. Farmasi Tianhe adalah grup medis terkemuka di kota Lincheng. Pusat medis Huatuo adalah rumah sakit unggulan mereka. Dan Yali membantu menghubungkannya. Oh, aku akan menemanimu. Pak Su, tunggu aku membantumu mendapatkan Lisici. Berterima kasih padaku ya. Dasar nakal. Hadiah yang kuberikan semalam, memangnya itu belum cukup. Sebenarnya aku menginginkan hal lain. Setelah aku dapatkan Lisici, akan kujadikan kau supervisor. Terima kasih, Pak Su. Yali! Kenapa kau baru datang? Yali, kau bisa membuat ibuku ke pusat medis Huatuo? Tentu saja. Kau juga tahu, pusat medis Huatuo adalah rumah sakit terbaik di sini. Mereka hanya menerima 20 pasien per bulan. Sejujurnya, ibumu tidak punya kualifikasi untuk berobat ke sana. Untungnya berkat bantuan Pak Su, dia kenal petinggi di sana. Pak Su? Atasan tertinggi kita? Iya. Begitu Pak Su mendengar masalahmu, dia sangat peduli. Aku dengar waktu kau baru masuk dulu, Pak Su pernah mengejarmu. Dulu aku pernah menolak Suyang. Apakah tidak apa-apa? Cici, Yali. Cici, kita bertemu lagi. Cici, berterima kasihlah pada Pak Su. Demi membantumu mendapatkan kuota masuk rumah sakit, Pak Su sudah bersusah payah. Salah satu paman dari keluargaku dipindahkan ke sini sebagai manajer umum. Dia menghargaiku. Dia bersedia membantuku. Cici, kau mau makan malam bersamaku nanti? Terima kasih, Pak Su. Biar aku yang traktir. Cici, kau salah paham maksudku. Aku sudah pesan kamar di hotel dan siapkan makan malam romantis dengan lilin. Pak Su, tolong jangan begini. Apa kau tidak ingin menyelamatkan ibumu? Kalau begitu, biarkan dia mati saja. Cici, ini salahmu. Pak Su sudah membantumu, tapi kenapa kau malah menolaknya? Kenapa? Kau tidak ingin ibumu masuk pusat medis Huatuo? Apa masuk pusat medis Huatuo sesulit itu? Kau siapa? Berani sekali bicara seperti itu. Aku tahu. Kau pasti penggemar Cici. Berkaca dulu sebelum bicara. Memangnya kau pantas sok-sokan jadi pahlawan. Kenapa? Kau bisa bantu Cici mendapatkan kuota masuk. Apa kau tahu betapa sulitnya untuk mendapatkan satu kuota masuk? Sepertinya itu tidak terlalu sulit. Hei Pak Wang, ini aku Suchen. Ada yang perlu bantuanmu, Pak? Aktingnya meyakinkan ya. Siapa orang ini? Dia kerja di mana? Jangan-jangan dia punya koneksi. Namanya Suchen. Dia kerja di Kuil Zhenlong. Jangan berkata kasar. Kuil Zhenlong? Belum pernah dengar. Apa itu sebuah organisasi geng? Ternyata dia cuma preman kecil yang gak jelas. Kau pikir dulu,
Seberapa sukses pun dia, mana mungkin bisa kenal orang penting. Di tempat seperti pusat medis Huatuo, mana mungkin dia punya koneksi. Iya, Li, ada benarnya. Kak Suchen mungkin di sini juga tidak punya koneksi. Jangan bikin dia susah. Lupakan dia saja, Cici. Asal kau mau terima aku bisa segera memindahkan ibumu. Hei Cici, jangan khawatir ya. Tadi aku sudah telepon Pak Wang dari farmasi Tianhe. Sebentar lagi akan ada yang jemput ibumu untuk pindah rumah sakit. Kak Suchen, benarkah? Kau pura-pura apa sih? Dasar preman kecil, masih ngaku kenal dengan Pak Wang dari Tianhe Farmasi. Li Sici, kau itu bodoh ya? Masa percaya sama preman kecil? Hal yang bahkan Pak Su sudah usaha keras, selesai dengan 1 kali menelpon. Su Chen, aku berdiri di sini, hari ini, tanpa persetujuanku. Lihat siapa yang bisa memindahkannya. Paman. Paman, ini Li Sici yang pernah aku ceritakan. Saya sudah menelpon rumah sakit kota. Mereka sudah mengatur pemindahan ibu Anda. Tim ahli juga sudah saya siapkan. Setengah jam lagi kita bisa melakukan konsultasi. Wang Tong bekerja sangat efisien ya. Bagus sekali. Terima kasih, Pak Su. Terima kasih banyak ya. Suyang baru saja menyampaikan masalah Li Sici. Dan Pak Wang langsung menelpon. Tidak disangka, pengaruh Suyang ternyata begitu besar. Sampai Pak Wang turun tangan. Sepertinya nanti aku harus lebih mendukungnya. Suyang, kalau ada apa-apa, bilang padaku. Jangan sampai mengganggu Pak Wang. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa sampai melibatkan Pak Wang? Kalau begitu saya akan mengatur konsultasi tim ahli. Terima kasih banyak. Lihat kan Su Chen, dia bisa mengatasi semuanya. Bukan hanya pindah rumah sakit, tapi konsultasi dengan tim ahli. Hebat kan dia? Dibandingkan dengan, kau itu siapa? Siapa di sini keluarga pasien? Dokter, bagaimana ibu saya? Kami menggunakan obat terbaru yang baru dikembangkan. Kondisi pasien sudah stabil. Setelah pemeriksaan lanjutan, kalau tidak ada masalah, dia akan segera pulang. Dokter, terima kasih banyak. Kau punya pengaruh besar. Atasan kami langsung memberi perintah untuk menggunakan obat istimewa. Obat ini tidak bisa dinilai dengan uang. Orang lain tidak bisa mendapatkan perlakuan seperti ini. Cici, berterima kasihlah pada Pak Su. Kalau bukan karena dia, mana mungkin ibumu dapat perlakuan istimewa. Cici, malam ini maukah makan malam romantis bersamaku? Cici, kenapa kau diam saja? Cepat terima ajakannya. Jangan pikir masalah sudah selesai. Ibumu masih sakit. Kalau kau menyinggung Pak Su, akibatnya kau yang tanggung sendiri. Cici, kau tidak perlu bingung. Bisa dapat daftar pasien rawat inap. Bukan berkat jasa mereka berdua. Itu bukan jasa aku. Jangan-jangan itu jasamu. Su Chen, kau tidak berhak bicara di sini. Kalau kau menyinggung Pak Su dan Bu Sisi kenapa-napa, akibatnya, apa kau sanggup menanggungnya? Wang Yali kan? Sebagai rekan kerja Li Sici, kau memanfaatkan kesulitannya dengan terus-menerus mengancam dengan kondisi ibunya. Kau? Halo, aku mengerti. Aku ada urusan. Harus kembali ke kantor sekarang. Dengar Li Siki, pikirkan baik-baik. Kalau kau berani menolakku, bukan hanya kondisi ibumu yang akan terpengaruh, tapi juga akan kubuat kau tidak betah di farmasi Tianhe. Kau tidak akan bisa bertahan di sana. Aku ingat, kau itu sangat menghargai pekerjaan ini, ya kan? Cici, kau sudah gelap mata ya? Rela menyinggung Pak Su demi sampah seperti Su Chen. Kau... Ayo pergi. Su Chen, kita akan baik-baik saja. Cici, jangan khawatir. Fokus saja merawat ibumu dan jangan lupa belajar. Ya, luar biasa. Dalam 7 hari saham Heilong sudah naik tepat 3 kali lipat. Uangku 4 miliar, sekarang jadi lebih dari 10 miliar. Yang lebih penting, ini membuktikan kemampuan khususku dalam memprediksi saham sangat akurat. Jadi selanjutnya, aku bisa mulai beraksi. Pertambangan Baisha, Yueya Films, saham Longxi. Ketiga saham ini akan jadi 3 saham yang nilainya meningkat 10 kali lipat. Tapi sayangnya, modalku sekarang terlalu sedikit. Keuntunganku hanya 100 miliar saja. Paman Su Chen, kau benar-benar ajaib. Akhirnya aku bisa bangkit lagi. Lihat saja nanti, siapa yang berani tidak menjulukiku Dewi Saham. Hei, ingat kata-kataku. Hari ini harus jual semua sahamnya. Kalau tidak, harganya akan langsung anjlok. Tenang saja, aku akan mengikuti semua saranmu. Kau adalah dewa kekayaanku. Coba tebak berapa aku dapat. 1 miliar? Terlalu sedikit. Aku mendapat keuntungan tepat 900 miliar. Dari mana aku dapat sebanyak itu? Nanti ku ceritakan. Kita bertemu malam ini ya.
Semua asosiasi melaporkan pendapatan bulan ini. Asosiasi Macan Putihku, bulan ini untung bersih 70 miliar. Aula Burung Phoenix Merah bulan ini agak bermasalah, jadi keuntungan masih berkurang, hanya 46 miliar. Asosiasi Naga Hijau bulan ini untung 60 miliar. Kali ini, jangan bilang Aula Xuanwu lagi-lagi di posisi terakhir ya. Tidak apa-apa, kami sudah terbiasa. Hei Junyu, Aula Xuanwu ini rugi berapa banyak bulan ini? Perlu kami bantu? Junyu bagus dalam berkelahi, tapi memang tidak pandai berbisnis. Sejak dia mengambil alih Aula Xuanwu sudah rugi 6 bulan berturut-turut. Kalau terus begini, dia akan kehilangan wibawa untuk memimpin Aula Xuanwu. Aula Xuanwu kita bulan ini untung bersih 900 miliar. Rugi 900 miliar? Bukan masalah besar. Apa? Rugi 900 miliar? Aduh Pak Bai, pendengaran kau kenapa sih? Dia bilang untung 900 miliar. Junyu, kau tidak salah hitung. Mana mungkin untung sebanyak itu? Iya benar. Junyu, di forum seperti ini, jangan bicara sembarangan. Kau akan dihukum. Sudah kuduga kalian tidak percaya. Lihat, saldo rekeningnya ini. Ribuan, jutaan, miliaran, saldo rekening, ada 900 miliar. Junyu, bagaimana kau bisa melakukannya? Ini semua berkat Paman Su Chen. Aku menggunakan uang bulan ini untuk membeli saham bersama Su Chen. Nilainya naik 3 kali lipat dan untung bersih. Ini bukan kebetulan kan? Sekali untung sih bisa, tapi apa bisa setiap kali? Aku bukan orang bodoh. Setiap kali Su Chen membeli dan menjual saham, waktunya selalu tepat. Dan itu bukan kebetulan. Tuan Su Chen ini hebat sekali ya. Dulu aku sempat dengar dari ketua kuil, Su Chen memiliki ilmu pengobatan yang sangat ajaib. Tidak kusangka dia juga jago investasi. Dengar, hal ini tidak boleh bocor kemanapun. Junyu, temani aku menemui Paman Su Chenmu. Saudara Su Chen, setelah berdiskusi dengan kuil Zhenlong, mulai sekarang, semua dana likuid kuil Zhenlong total 2 triliun. Diserahkan padamu untuk dikelola. 30% dari keuntungan akan menjadi komisimu. Kakek Feng, dana sebesar ini, kalian benar-benar yakin diserahkan padaku? Jika percaya jangan ragu, jika ragu jangan gunakan. Aku percaya kemampuanmu dan lebih percaya lagi pada karaktermu. Tenang saja. Dana ini akan kukelola bersama uangku sendiri. Terus terang saja, jika rugi, kita rugi bersama. Tapi sepertinya uangku agak sedikit. Apa kau lupa? Kau masih punya aset untuk dijaminkan. Oh, benar juga. Aku masih punya Villa Yangshan dan sebuah gedung besar. Besok temani aku ke Bank Komersial Linceng ya. Direktur bank di sana teman ayahku. Dia bisa memberikanmu pinjaman dengan mudah terendah. 1 gedung besar, 1 villa. Ya minimal bisa mendapatkan pinjaman 500 miliar. Modal 500 miliar jika dikelola dengan baik bisa bertambah menjadi 5 triliun. Oh ya, Su Chen. Untuk mengelola dana sebesar ini, sebaiknya kau mendirikan sebuah perusahaan. Masalah ini, serahkan padaku. Wah, tempat ini lumayan bagus ya, cukup luas. Yang terpenting, gedung Qingmao, sesuatu yang ayah berikan padamu. Membuka perusahaan di sini lebih praktis. Grup Suri, nama ini bagus. Semua dokumen terkait ada di sini. Grup Suri pasti akan seperti matahari terbit, menggemparkan seluruh kota Linceng. Tunggu sebentar, tamu terhormat. Direktur bank sedang rapat. Nanti beliau akan keluar untuk menyambut Anda. Hei kau, ruangan VIP ini memangnya bisa dimasuki sembarangan orang? Su Chen, kau sedang apa di sini? Pertanyaan bodoh. Tentu saja aku kesini untuk urusan bisnis. Apa kau tahu ini tempat apa? Ini adalah area klien VIP Bank Komersial Linceng. Bisnis yang dilakukan di sini tidak ada satupun yang nilainya di bawah miliaran. Dasar kau miskin. Datang ke sini untuk bisnis. Bercanda ya? Satpam, kemari. Cepat. Ada apa dengan orang bank kalian? Orang seperti ini bisa masuk area VIP. Apa dia pantas? Usir dia keluar. Kalian cari mati ya? Belum selesai kan? Mohon tenang. Para tamu, tolong tenang ya. Tuan Su, Anda bisa melakukan transaksi sekarang. Kurus bisnisnya dulu. Nanti kubereskan kalian berdua. Ayo.
Kami melakukan transaksi. Tianhe Pharmaceutical dengan dana 30 miliar. Transfer ke rekening ini. Nyonya, ini termasuk transfer dari perusahaan ke pribadi. Jumlahnya terlalu besar. Tidak masalah, transfer saja. Ini bukan pertama kalinya. Beberapa hari lagi akan dikembalikan. Sepertinya Suyang, entah karena alasan apa, berhutang dalam jumlah besar. Dia mau mengambil uang dari rekening perusahaan untuk melunasi hutangnya ya. Menarik. Yang kami tangani, semuanya proyek besar bernilai puluhan miliar. Tidak seperti orang tertentu. Yang hanya tahu cara menipu. Kurang ajar kau. Dengan temperamenku ini, kalau kau bicara omong kosong lagi, aku akan menghabisi kalian. Tenang saja, sebentar lagi aku punya cara untuk membereskan mereka. Nyonya, transaksinya selesai. Tuan Suchen, Tuan Ketua, maaf membuat Anda menunggu lama. Silakan, kita bicara di ruang VIP. Pak Wang, kau datang tepat waktu. Di sini ada orang bernama Suchen, sedang menipu orang-orang. Cepat panggil beberapa orang, usir dia keluar. Tuan, Anda tidak bercanda kan? Tuan Suchen ini, dia datang untuk membicarakan bisnis senilai 500 miliar. Dia dewa kekayaan. Dia juga transaksi terbesar tahun ini. Kau menyuruhku mengusirnya? Kau yang gila atau aku yang gila? Mana mungkin? Aku tahu latar belakangnya. Dia bahkan tidak punya 5 miliar, apalagi 500 miliar. Kau pasti ditipu. Satpam! Satpam! Usir dia keluar dari sini. Tuan Suchen, mari kita bicara di ruang VIP. Ya, silakan. Ayo. Kalau Anda tidak mau pergi juga, saya akan paksa Anda keluar. Aku bisa pergi sendiri. Tuan Suchen, prosedurnya sudah selesai. 500 miliar sudah ditransfer ke rekening grup Syuri. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama. Ya. Paman Suchen, sekarang akhirnya kau bisa menunjukkan kemampuanmu. Suchen, bagaimana cara kau menipu bank dagang linceng? Tunggu saja. Kami pasti akan membongkar kedokmu. Halo Pak Wang, di perusahaanmu ada seseorang bernama Suyang. Mungkin kau belum tahu. Ada 30 miliar dari rekening perusahaanmu yang dia transfer secara pribadi. Bisakah kau datang, Pak? Pak Su, dia terus kenal dengan Pak Wang. Kalau urusan kita terbongkar, kita berdua akan tamat. Pura-puralah, teruskan. Pak Wang itu orang seperti apa? Dia, mana mungkin kenal dengannya? Tuan Su, Anda kenapa kemari? kalau bukan karena Tuan Su memberitahuku, mana mungkin aku tahu. Di perusahaan kita ada 2 pengkhianat seperti kalian. Tuan Su, saya benar-benar minta maaf. Pak Wang yang orang penting saja membungkuk hormat pada Suchen. Suchen, sebenarnya kau ini siapa? Pokoknya, dia orang yang tidak bisa kau lawan. Suyang, Wang Yali, kalian berdua diduga menggelapkan aset perusahaan. Aku sudah melapor polisi. Mereka akan segera tiba. Pak Wang, aku salah. Mohon ampuni aku, Pak Wang. Aku akan segera mengembalikan uangnya. Terlambat. Aku beritahu ya, kalau aku tidak mempermasalahkan penggelapan aset perusahaan, menyinggung Tuan Su, kau bisa kehilangan nyawa. Suyang, Ya. kau ini ya, 30 miliar loh. Siap busuk di penjara ya? Apa? Halo Wanar. Suchen, malam ini temani aku ke pesta perayaan keluarga Xiao ya. Oh, baiklah. Kau kenapa? Seperti ada yang tidak beres. Xiaoqi berhasil dapat kontrak farmasi Tianhe. Kakek bermaksud menjadikannya pewaris keluarga dan membiarkan Xiaoqi menggantikan posisiku. Suchen, kalau nanti aku tidak punya pekerjaan bagaimana? Kau takut apa? Akan kuhidupi. Tunggu saja. Aku datang tepat waktu.
Keluarga Xiao. Bagus. Bagus sekali. Permisi Pak, 2,5 triliun di rekening perusahaan, semua sudah dibeli sesuai keinginan Bapak. Kerja bagus. Kau tidak perlu kembali ke farmasi Tianhe. Mulai hari ini, kau bekerja di sini saja. Pak Su, mempercayakan dana sebesar ini pada saya. Saya agak takut. Takut apa? Lakukan saja yang kau katakan. Setelah 30 hari perdagangan, jual satu persatu, selesaikan semuanya dalam 5 hari. Pasti tidak akan ada masalah. Baik Pak, saya permisi dulu. Asisten kecil itu, sepertinya dia tertarik padamu ya. Dasar kau ini, selalu saja genit dengan wanita. Bersulang. Pak Xiao, selamat ya. Aku dengar Anda baru saja menjabat dan langsung mendapatkan kontrak besar. Katanya nilainya sangat besar. Pak Xiao, tolong beritahu kami. Berapa nilainya? Biar kami semua bisa kagum. Tepat sekali. 1 triliun. 1 triliun. Kalau begitu, grup Xiao tidak perlu khawatir. Pak Xiao berjasa besar, kata wakil dari jabatan wakil direktur akan hilang. Aku tidak seperti orang lain yang bernegosiasinya sampai berbulan-bulan. Cukup menjabat 2 hari, aku langsung menyelesaikan kontraknya. Xiao Qi, siapa yang kau sindir dengan kata-kata sinis itu? Bukannya dia manajer Xiao yang bernegosiasi kontrak selama 3 bulan tapi tidak berhasil mendapatkannya. Iya, aku sering mengejekmu. Kenapa? Setelah malam ini, kau bukan lagi manajer umum grup Xiao. Posisimu akan jadi milikku. Dan kau, Lin Xiao Xiao. Aku sudah lama menahan diri. Ku beritahu kau secara resmi, mulai sekarang, kau dipecat dari grup Xiao. Xiao Qi, kau benar-benar berpikir mendapatkan kontrak itu adalah kemampuanmu sendiri? Kalau memang bukan jasaku, apa mungkin jasamu? Benar sekali. Memang aku dan Waner yang menyelesaikannya dengan Wang Tong dari farmasi Tianhe. Kalau bukan kami dengan kau yang payah ini, si Wang Tong itu bahkan tidak akan sudi melirikmu. Aku tidak peduli. Pokoknya, Wang Tong memberikan kontraknya padaku. Dan aku adalah pahlawannya. Xu Chen, jangan merasa hebat hanya karena kenal beberapa orang. Status sosial seseorang ditentukan oleh kemampuannya dan kekayaan yang dimilikinya. Sementara kau belum pantas dibandingkan dengan Xiao Qi. Hadirin sekalian, terima kasih telah hadir di pesta perayaan keluarga Xiao. Mari kita angkat gelas bersama. Untuk pahlawan besar keluarga kita, Xiao Qi. Untuk Pak Xiao. Dalam kesempatan ini, saya umumkan sesuatu. Xiao Qi adalah cucu tertua dari keluarga Xiao. Kemampuannya sudah terbukti. Para hadirin sekalian, Xiao Qi akan menjabat sebagai manajer umum grup Xiao. Aku keberatan. Xu Chen, ini urusan internal keluarga Xiao. Kau orang luar, apa hakmu menentang? Xu Chen, kau takut kalau Xiao Waner kehilangan posisi manajer. Dan kau sekarang tidak bisa menumpang lagi, kan? Meski aku bukan anggota keluarga Xiao, tapi kontrak 1 triliun itu aku yang menegosiasikannya. Apa aku punya hak untuk keberatan? Kau bicara omong kosong. Memangnya kenapa kalau kau bilang begitu? Xu Chen, kalau kau terus bicara sembarangan, pergi dari sini. Pawang! Halo semuanya, saya manajer umum Tianhe Pharmaceutical. Saya bisa buktikan kontrak ini memang dinegosiasi oleh Tuan Su dan Nona Xiao Waner. Tuan Su, tolong maafkan saya. Saya pikir keluarga Xiao adalah satu keluarga. Tidak masalah siapa yang tanda tangan. Jadi saya berikan kontrak itu pada Xiao Qi dan dia mengambil keuntungan. Rupanya kontrak ini benar-benar hasil negosiasi Xu Chen ya. Xiao Qi benar-benar tidak tahu malu. Beraninya mengklaim prestasi orang sebagai miliknya sendiri. Tindakan keluarga Xiao ini sungguh tidak adil. Bagaimana bisa diterima? Tutup mulutmu! Pawang,
Kontrak sudah ditandatangani. Saya tidak bisa membatalkannya. Kalau tidak, kita akan menghadapi denda pelanggaran yang sangat besar. Iya, kau benar. Kakek, lihat sendiri kan? Selama Suchen masih ada, keluarga kita tidak akan pernah tenang. Wanner, kakek telah memperlakukanmu dengan tidak adil. Tapi bagaimanapun, kau tetap seorang perempuan. Warisan keluarga Xiao harus diteruskan oleh keluarga Xiao. Itulah yang seharusnya. Untuk masalah ini, anggap saja selesai. Hebat sekali, anggap saja selesai. Kakek, ini alasan sebenarnya kan? Dulu saat menyuruhku menyelamatkan perusahaan, kenapa tidak bilang aku perempuan? Sekarang kontraknya sudah beres. Keluarga Xiao untuk beberapa tahun ke depan sudah bisa hidup tenang. Kakek ingin cucu laki-laki kakek memetik hasilnya kan? Kurang ajar. Xiao Wan'er, beraninya bicara begitu pada Tuan Besar. Sebagai kepala keluarga pertama, aku mengusulkan agar Xiao Wan'er diusir dari keluarga. Aku dari keluarga kedua setuju. Kami akan pergi sendiri. Wan'er, aku akan membuatmu kembali untuk memimpin keluarga Xiao. Saat itu tiba, posisimu bukan lagi manajer umum, tapi sebagai direktur utama grup Xiao. Suchen, kau sedang bermimpi ya? Mau mencapai itu, harus mengakui sisi keluarga Xiao kami. Benar sekali. Aku akan mengakuisisi keluarga Xiao kalian. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kekayaan keluarga Xiao 5 triliun. Mau mengakuisisi. Memangnya kau punya uang? Bos, kita dapat untung besar. Semuanya sudah terjual. Berapa keuntungannya? Uang di rekening perusahaan meningkat beberapa kali lipat. Aku sudah transfer uang ke kuil Zenlong juga. Setelah dipotong komisi 30% ditambah modal kita sendiri, di rekening kita ada 10 triliun lebih. Bagus sekali. Dengan begini, aku bisa fokus untuk mengakuisisi grup Xiao. Benar, Pak. Nilai pasar grup Xiao tidak lebih dari 5 triliun. Dan sejak Xiao Qi menjabat, skandal terus bermunculan. Kita bisa mudah membelinya. Kau atur saja. Aku akan kerahkan semua upaya untuk mengakuisisi saham grup Xiao. Dengar semuanya, ini pertemuan pemegang saham tahun ketiga. Agenda utamanya adalah... Pak Xiao, jangan buru-buru. Bukankah masih ada yang belum datang? Sudah hadir semua? Siapa yang kalian tunggu? Tentu saja aku. Suchen? Kau sedang apa? Keluar dari sini. Ini rapat Dewan Direksi grup Xiao. Justru karena ini rapat Dewan Direksi grup Xiao, makanya aku datang. Salam Direktur Utama. Kalian lupa ingatan ya? Siapa direktur kalian? Keluarga Xiao direktur utamanya. Xiao Qi, maaf, sekarang aku adalah pemegang saham terbesar grup Xiao. Jadi aku, Suchen, direktur utamanya. Benar sekali, saham kami sudah dijual ke Tuan Su. Tuan Suchen telah membeli saham kami. Jumlahnya melebihi 51%. Dan sekarang, grup Xiao ada di bawah kendali Tuan Suchen. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin dia. Xiao Qi, dalam 2 bulan terakhir, kau melakukan 13 pelanggaran operasional. Di antaranya ada 10 transaksi besar yang diduga melanggar aturan serius. Kalau tidak ada keajaiban, untuk sisa hidupmu, kau tidak perlu bayar makanan lagi. Selamat atas kembalinya Bu Xiao ke puncak kekuasaan. Saya yakin di bawah kepemimpinan Bu Xiao, grup Xiao pasti kembali meraih kejayaan. Terima kasih. Wan'er, hadiah yang kuberikan apa kau suka? Aku sangat menyukainya. Sampai ingin serahkan diriku padamu. Banyak orang melihat kita, jaga sikapmu. Pak Su yang masih muda sudah memiliki kekayaan puluhan triliun. Kecepatan kesuksesannya dan skala pencapaiannya sungguh belum pernah didengar. Benar, generasi muda memang sangat menakjubkan ya. Kita sudah tua, kekayaan puluhan triliun. Aku sudah mengelola kekayaanku bertahun-tahun. Hasilnya seperti ini. Suchen, aku berniat menyerahkan kuil Zenlong kepadamu. Bagaimana menurutmu? Kekayaan puluhan triliun, orang terkaya di kota Lincheng, ditambah jabatan pemimpin kuil Zenlong. Kau akan jadi orang paling terhormat di seluruh kota Lincheng. Terima kasih atas kepercayaannya. Posisi ini, aku terima.
Ini tidak mungkin.